Hai para sedulur, apa kabar? Hari ini kita akan menyaksikan penutupan Taskakas periode kedua di Gereja Santo Yusuf Pati. Kita simak yuk! Terima kasih atas sahabat dan kesediaan Pak Ibu terus mendukung upaya dengan pengelolaan Taskakas ini. Tentunya besar harapan kami dan besar harapan kita semua bahwa kemudian gereja melalui budaya besar ini justru semakin hari semakin menampakkan hasilnya, menampakkan budaya kita tersebar di mana-mana. Tapi seperti komunio gitu. Kemudian sama pandemi ini kami kok berpikir kok apa yang jadi channel YouTube dewi ya, punya channel YouTube dewi yang seperti dewi kira-kira terwujud. Oleh karena itu beberapa ini sudah saya mengatakan bahwa grup Taskakas ini sebenarnya persekutuan gereja. Tuhan sudah mempunyai cara sendiri untuk kita bisa berkumpul dan meneruskan lagi. Kapan orang belum tahu, tapi kalau kita akan harapan untuk melanjutkan ini melihat keberkahan. Banyak program-program yang akan kami susun pasca pandemi. Program bulan nanti adalah terkait budaya. Kurikulum yang disusun oleh Bapak Sus dan Romo Nyaris untuk mengumpulkan untuk pelajar-pelajar SMA Katolik dan non-Katolik ini juga Jawa dan seluruh budaya. Kurikulumnya berubah di Bapak Sus dan juga Romo Nyaris program retret budaya. Bapak Ibu bisa mulai mengembangkan mensolidkan itu kepada teman-teman guru supaya program kami bisa terlaksana. Pasti pasangan ini. Tahun lalu dan pernah diadakan semacam salah setan tentang perkopian di DPR. Kemudian pada waktu itu muncullah ide kenapa nggak kita coba memanfaatkan apa namanya selama berbulan-bulan waktu itu kita sudah coba agar berjajakan dengan Green Cafe salah satunya yang bisa mengolah dan juga barista. Kemudian ternyata dalam perjalanannya tidak semulus itu, banyak halangan. Tapi di dalam kemarin kita hanya karena pandemi saja kita akan ngomong karena ada pandemi, kemudian kita berpikir kita mesti berbuat sesuatu dan kita coba lakukan. Pertama kita lakukan dengan minggu suara dunia. Saya kata mungkin Bapak Ibu ada yang mengembang suara ini, tapi orangnya kak di sini. Nama topik kakak sendiri yang memberikan nama juga Romo. Kita juga nggak tahu kenapa dari Romo untuk topik kakak. Cuman mungkin ini ungkapan kegembiraan bahwa kita dengan makan apa namanya soal di sini kita menjadi gembira. Harga berapapun yang dia sampaikan Pak, harga sekian, oke, yang penting kualitas bagus. Kita menunjukkan kualitas bijinya. Kemudian dari yang sendiri, Stefanus ini masih muda, bapak-bapak atau ibu meragukan atau malam atau makan siang di Green Cafe terus di Surabaya ini. Pasti bertemu dengan anak muda, namanya Stefanus Biola yang membuat ini, yang kemampuannya dia. Dia sampai cerita pada waktu itu, manggil saya Om, ini pada waktu saya mulai membuat ini, di dalam kafenya dia kok ramai. Padahal biasanya ramainya, biasa kafe itu yang ramainya biasanya kan hanya weekend ya, Jumat malam, Sabtu, Minggu, hari biasa sepi. Ini enggak, hampir setiap hari itu ada terus. Jadi kita bisa berbagian. Yang keduanya, dia sendiri ngomong apa namanya, ini saya sekarang jadi semangat lagi karena ternyata dia pernah trauma. Dia sebagai seorang barista, sebagai anak muda, pernah juga sementara dia tertipu oleh partnernya dia, jumlahnya gede, sampai akhirnya dia udah nggak mau megang kopi lagi. Tapi dengan ini dia sangat semangat dan bahkan tadi waktu saya order, artinya dia sampai ngomong semangat saya timbul lagi.
ekonomi, kita ternyata bisa berbantu dari segi ekonomi. Yang kedua dari sini dengan kopi berbatalan di sini ternyata kita bisa memberikan semangat. Artinya kalau setiap kali bapak atau ibu membeli produk ini atau menawarkan produk ini ke orang lain, ada satu pihak yang belakang soalnya yang tidak bilang susah yang membuat suami ini merasa bersyukur bahwa dia masih bisa makan, dia masih bisa berputar. Sama juga kalau bapak ibu bisa menjualkan ini, menarik orang, mendonasikan sebagian dananya, kemudian diberi apa ya, semacam kenang-kenangan berupa kopi Coca-Cola, dan ternyata mereka cocok dengan kopinya. Ini memberikan semangat bagi banyak orang juga, baik dari petani maupun dari pengelola, terutama juga dari untuk kehidupan BPS ini. Karena dengan selama masa pandemi di sini memang kita agak kesulitan juga untuk mencari dana terus. Salah satunya yaitu kita bisa dengan cara berbagi. Kita nggak jualan, kita berbagi. Kita mempersiapkan Bapak Ibu sekarang teman-teman dan sebagainya. Kalau kita mau menyuruh BPL bisa berbagi. Dan ini kita berharap ini nanti akan Senja, Tas Kakas di Pati hari ini sudah berakhir dan ini merupakan periode kedua. Bisakah Pak Senja menceritakan suka dan duka mengurus Tas Kakas di Paroki Santo Yusuf Pati ini? Kalau perjuangan kita dari periode pertama itu sangat berat dan sangat kita tidak yakin kalau Tas Kakas di Pati itu bisa berjalan dengan baik, karena pada saat kita akan memulai Tas Kakas di Pati itu antusias umat kurang terasa, kurang masuk dan kurang, maksudnya gimana ya, umat itu responnya terlalu dingin gitu loh. Terus kan dari hasil itu baru kita evaluasi dengan Romohar, karena waktu itu periode pertama yang bertanggung jawab di Bali Budaya itu adalah Romohar. Kita evaluasi kenapa umat Pati mengenai tabungan Tas Kakas kita adakan di sini kok tidak ada responnya yang greget gitu. Dari evaluasi itu kita bikin tim kecil, kita terjun langsung ke umat di berbagai acara, baik itu di Sarasehan atau di misa lingkungan, misa wilayah. Di sisi misa-misa atau di pertemuan lingkungan wilayah itu kita mengenalkan yang namanya tabungan Tas Kakas. Dari hasil itu ternyata banyak responnya baru kelihatan. Waktu kita mulai, kita baru dapat di bawah 100. Dapat 100, di bawah 100 poin. 100 poin itu yang ikut paling sekitar 30 orang gitu. Tapi begitu kita evaluasi, kita evaluasi bersama, terus kita terjun langsung di lingkungan, di wilayah, langsung menunjukkan hasil. Di periode berikutnya, hasilnya sekitar hampir 500 orang. Dari 500 orang itu jumlah tabungannya mencapai sekitar 700. Terus acara mau mendekati, kita terjun lagi, akhirnya kita mendapatkan jumlah peserta sekitar kurang lebih 600 berapa, dengan jumlah tabungan sekitar 800, hampir 900 tabungan. Itu yang periode yang pertama. Terus berjalan 3 tahun kita menyelesaikan periode pertama. Puji Tuhan, dari hasil itu Romohar tidak menyangka, karena kita beranggapan kita dapat sekitar 100 juta. Ternyata kok
di luar dugaan, bahkan sampai menyentuh 600 juta gitu. Itu periode yang pertama. Terus periode yang kedua, kita menginjak periode yang kedua, kita juga tidak terlalu optimis karena jumlahnya mungkin banyak yang berkurang. Karena mungkin ada rasa kejenuhan atau gimana. Terus dari hasil, kalau seumpama kita mendapatkan jumlah peserta yang sedikit, kita jangan putus asa. Tetap kita jalan, kita lanjutkan periode kedua, dan ternyata prediksi kita meleset. Tuhan memberikan sesuatu kejutan buat kita semua. Pesertanya melebihi dari peserta periode yang pertama. Bahkan jumlah tabungannya pun lebih banyak lagi gitu. Dan puji Tuhan, malam ini kita melakukan acara penutupan Pascakas yang kedua, dan kami berharap untuk periode yang ketiga bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, yaitu pada bulan Februari tahun 2021. Dan tentunya kita berdoa semua agar bangsa kita bisa pulih dari keterpurukan ekonomi dikarenakan virus corona. Jadi kita berdoa bersama agar apa yang kita cita-citakan untuk mengembangkan Bali Budaya itu bisa terwujud. Perjuangan kita bersama tim untuk membantu Bali Budaya dengan cara mengadakan tabungan Taskakas. Kita pengen tahu juga nih Pak, dana sumbangan dari Taskakas ini dipergunakan oleh BBR untuk apa ya? Dan boleh dicontohkan? Setahu saya, dari periode pertama yang kita dapat itu wujudnya dalam bentuk penambahan, mungkin pembelian rumah adat Kudus dan juga sebidang tanah dengan ukuran berapa saya kurang tahu. Dari jumlah uang yang kita dapat dari periode pertama, wujudnya dalam bentuk bangunan rumah adat Kudus dan tanah. Dan selebihnya saya kurang tahu karena itu sudah kewenangan dari Bendahara Rejosari sendiri. Saya rasa saya sendiri sebagai pengurus, dan kebetulan saya di paroki sebagai ketua wilayah, saya selalu di pertemuan wilayah atau lingkungan itu saya sedikit memberikan sharing mengenai perkembangan Bali Budaya. Jadi apa yang kita dapat dari hasil tabungan Taskakas itu saya informasikan ke seluruh umat, khususnya di wilayah saya sendiri, dan juga dari wilayah-wilayah lain melalui volunteer-volunteer kami. Itu kita sosialisasikan apa wujudnya yang selama ini kita lakukan untuk tabungan Taskakas, dan itu dapat apresiasi yang sangat bagus sekali dari seluruh umat, dan bahkan umat Pati atau mungkin dari sekolah-sekolah SDK atau SMPK banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan di Bali Budaya Rejosari. Jiwa, kita semua paham bahwa gereja kita bukan hanya sekedar bangunan fisik. Menurut Jiwa, bagaimana membangun kesadaran kita semua dan kemudian terpanggil untuk ikut membangun gereja dalam arti yang luas? Begini, saya punya jargon ya, katakan seperti itu. Carilah kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Dari hal itu saya terpanggil bagaimana saya bisa membesarkan kerajaan Allah ini dengan apa yang bisa saya berikan dari diri saya. Makanya setiap kali saya berdoa, saya mohon Tuhan berilah saya kesehatan dan kekuatan agar saya bisa memberikan diri saya untuk orang-orang yang membutuhkan saya. Kebetulan kalau ada kaitannya dengan Bali Budaya Rejosari, waktu itu saya diminta untuk membantu sama Romo Har
Romo Hermantan. Saya bersedia, ya. Jadi saya karena partner dengan Pak Haryono, oke lah, saya membantu untuk mengumpulkan uang itu sehingga bisa membangun atau meneruskan Balai Budaya yang tujuan awalnya adalah membangun rumah khalwat. Saya ingin bahwa banyak orang di Pantura ini terpanggil untuk bisa beribadah atau bisa berlaku hening di Balai Budaya. Tapi saya sadar bahwa tanah yang didapat untuk Balai Budaya itu adalah di daerah yang mayoritas juga Muslim. Sedangkan tetangganya aja Pak Kaji. Jadi pasti supaya tidak terjadi gejolak di daerah Balai Budaya di sekitar situ harus ada bemper. Nah, bempernya adalah budaya. Dan saya senang sekali bahwa dengan kemajuan-kemajuan bukan hanya budaya Jawa, tapi juga budaya-budaya yang lain. Dulu pernah ada mayang potehi, ada terbangan dan sebagainya. Saya sungguh bangga. Dan dengan sekarang ini mulai ke YouTube, saya berharap juga Balai Budaya makin banyak dikenal, begitu. Kalau untuk di paroki ini sendiri, saya kan juga sebagai ketua kematian sudah 12 tahun, tidak ada yang ganti. Tapi saya bersyukur apapun di usia saya yang sudah 69 lebih ini, Tuhan masih memberikan saya kekuatan bahwa saya bisa berbuat untuk banyak orang. Terutama saya ingin menyenangkan Tuhan dengan cara saya. Misalnya saya membagi renungan tiap hari, ratusan renungan yang saya bagikan, atau juga saya share Doro Kakung dan sebagainya yang ada di Balai Budaya. Apapun yang dilakukan Romo Ipeng pasti saya share, terutama itu di kelompok grup kami yang dulu di Yerusalem yang bersama Romo Ipeng. Dan saya tetap berharap bahwa Balai Budaya tidak hanya sampai sekarang ini, tapi banyak yang masih harus dikerjakan. Bukan hanya titik poinnya budaya saja, tapi juga kerohanian bisa dikembangkan. Semoga banyak yang bisa membantu dan terketuk untuk bersama-sama melakukan itu, apapun. Jadi bukan hanya membantu dalam keuangan, tapi juga pikiran, tenaga, dan sebagainya. Puji Tuhan saya masih bisa dipakai untuk itu. Sejauh pengamatan dan pengalaman Cik Uwa yang aktif dalam banyak organisasi di gereja, bagaimana Cik Uwa melihat respon dan antusiasme umat di Paroki Pati? Positif ya, karena tadi sudah disampaikan ketika periode pertama kami hanya bisa menghimpun Pascakas itu 860 poin. Sudah pesimis, apalagi baru berapa bulan kemudian mantan Romoher putus. Tapi ternyata walaupun Purwodadi mundur, kami bisa menghimpun 1022 poin. Itu nggak main-main. Dan saya pribadi untuk di wilayah saya itu ada satu orang Muslim yang ikut. Ya, orang Muslim itu ikutnya 10 poin. Dari bapaknya dulu Katolik. Bapaknya ini sudah meninggal. Tapi kami punya relasi yang baik dengan keluarganya. Walaupun keluarganya yang lain Muslim semua. Tapi saya bisa memberikan motivasi dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang meskipun bapaknya sudah meninggal, beliau itu, istrinya, itu masih memberi sumbangan untuk gereja. Dan bahkan untuk Pascakas ikut 10 ini, dia bisa menyumbang 10 juta. Itu yang luar biasa. Cuman kalau ada acara di sini, saya mau menghadirkan dia agak kesulitan. Tapi ketika kami ada peringatan arwah dari bapaknya, pasti misa. Yang memotong ini karena pandemi ini buat kami. Tapi secara umum menurut saya, karena saya dengan warga itu hampir kenal semua, berbaik semua, karena saya tidak terbatas hanya pada kematian, tapi juga ikut
kelompok-kelompok yang lain, misalnya masyarakat juga, PDKK, ini juga saya ikut, terus kerabat MSF, saya juga ikut, kemudian ada UB Sisilia, juga ikut, seperti itu. Kalau di Pati ini ya, itu tidak ada gejolak apa-apa. Jadi kami 100% bersaudara. Bahkan dulu kami yang dari Katolik itu di RT itu menjadi panitia untuk pengadaan konsumsi. Kalau halal bihalal, di depan masjid itu ada gedung kecil begitu. Jadi tidak ada gejolak apa-apa dan kami rukun-rukun saja, baik-baik saja. Saya mendengar Ciwa merupakan pemerhati dan pandemen seni budaya. Bagi Ciwa sendiri, apa sebetulnya yang menarik dari seni budaya? Dan apa yang mendorong Ciwa begitu mencintainya? Buat saya ingin kenal banyak budaya itu supaya dalam pergaulan saya tidak ketinggalan. Jadi misalnya seperti di dalam grup SMA saya, itu kan macam-macam, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, bahkan ada yang kejawen. Tapi dengan saya ya nggak banyak-banyak lah, dikit-dikit gitu, itu saya bisa berbaur dengan mereka. Bahkan Islam, saya nggak banyak yang bisa saya katakan. Saya hanya berkata, kowe diajari kudu apik, coba dengan penutupmu iku. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuannya adalah supaya itu kita itu menjadi hasanah di dunia, fid dunya maupun di akhirat. Saya seperti itu. Jadi orang muslim dengan saya ya biasa, malah dikira saya muslim. Gitu. Kebudayaan Cina misalnya kami juga tidak mengharamkan, karena di keluarga saya terus terang itu kalau Sinca ya, Imlek itu masih juga mendoakan orang tua, karena doa saya dengan Katolik, tapi buat saya itu bukan haram, tapi karena manifestasi dari rasa cinta kami keluarga untuk mengingat jasa-jasa orang tua, keluarga dan sebagainya. Selain itu kumpul dengan keluarga. Jadi kalau buat saya di tetangga, di di keluarga, meskipun beda, walaupun misalnya ponakan saya itu menikah dengan anak Islam, ya, enggak masalah. Tapi pada saatnya kami akan menganjurkan untuk membaruan nikah, tapi kita lihat suasana. Jadi kami demokrasi untuk banyak hal, ya. Kebudayaan sendiri, saya senang lihat ini, lihat itu, gitu. Jadi seperti saya yang posting tadi tentang Pak Ganjar itu di kelenteng itu, saya kepengen tahu gitu. Tapi iman saya tidak boleh berubah. Saya harus tetap bahwa saya ada pada Yesus. Cuman saya harus tahu, misalnya seperti reinkarnasi dan sebagainya. Saya belajar itu. Meskipun tidak banyak-banyak, sedikit-sedikit ya. Ciwa, saya ingin tanya tentang hal yang lebih luas, tentang Indonesia. Menurut Ciwa, bagaimana pandangan Ciwa mengenai bagaimana kita menjadi Indonesia? Kalau untuk teman-teman yang Katolik misalnya ya, kita tidak usah, artinya misalnya kayak Yesus dihina atau apa, kita tidak usah marah. Tetapi kita harus memahami kita satu Indonesia, ya. Seperti kalau dengan teman-teman yang Muslim misalnya, saya ya hanya bilangnya gini, lakum binukum laliatin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kami bisa berjalan bersama-sama sebagai bangsa Indonesia, gitu. Jadi misalnya apa kebudayaan Indonesia ataupun peringatan-peringatan apa yang berkaitan dengan kebangsaan, kita harus itu utamakan.
karena kita hidup di negara yang heterogen, yang tidak satu, dan tidak boleh merasa bahwa agama kita yang paling baik, orang lain agamanya jelek. Tidak, semua itu terjadi pasti diturunkan oleh wahyu Tuhan. Saya percaya. Cik Iwa, setelah Paskakas periode kedua ini berakhir, apa rencana selanjutnya? Kami memang merencanakan Februari, tapi yang kami pikirkan itu adalah pandemi. Pandemi ini bisa segera berakhir atau tidak. Karena apa? Bunga yang kemarin itu sudah turun. Dan yang kita pikirkan bukan hanya bunganya, tapi mereka-mereka yang kita titipi uang itu kolap atau tidak, karena kami membawa uangnya orang banyak. Jadi seperti kemarin saja yang periode kedua kami punya kekhawatiran, iki kok nek narik duitnya metu apa ora? Orang sekian banyaknya 1022 poin, kami bertiga yang bertanggung jawab. Saya, Pak Senja, dan Pak Aryono. Seperti itu. Jadi ya banyak doa. Kalau tentang yang untuk kedepannya, ya kami sudah survei lah. Kira-kira siapa yang mau ikut, siapa yang tidak. Tapi kami berpataan begini. Sebetulnya mereka yang kayaknya gini, aku gak arep melu. Tapi kenyataannya akhirnya itu tertarik dan ikut. Dan kalau sementara ini di wilayah saya termasuk banyak dengan wilayahnya Pak Senja, 120 poin. Nah, itu mereka kapan dibikin lagi sih? Rencananya Februari, tapi enggak tahu. Tapi kalau di wilayah saya baik, karena apa? Ketika dipotong bulan Maret, Rama Ipeng mengumumkan bahwa terpaksa dipotong karena kasihan dengan pengepul yang harus nariki rumah per rumah. Tapi di tempat saya masih ingin terus sampai akhir Agustus dengan catatan Bapak Ibu mengirim uang ke rumah saya. Dan ternyata mereka mengirim ke rumah saya tidak harus keliling untuk, karena kalau dulu kan mengumpulkan ada pertemuan-pertemuan. Saya kan punya kelompok doa malam Jumatan, ya, mengenang sengsara Yesus itu di wilayah, doa nama, doa rosario, begitu, ucup-ucupnya banyak, ya. Tapi terpaksa berhenti karena kami tidak bisa kumpul. Nah, karena itu semua berdasarkan WA. Seperti itu. Jadi harapan saya semoga periode ketiga bisa segera berjalan, sukses lagi, dan bisa membantu mencarikan dana untuk Balai Budaya, dan semoga Balai Budaya makin jaya dan apa yang diinginkan kelak bisa punya rumah retret. Itu. Pak Senja, boleh dong kita dimotivasi agar kita semua umat di Rayon Busudiana juga memiliki kecintaan, kerinduan, dan keterlibatan dalam upaya pembangunan Balai Budaya Rejosari. Saya rasa saya mewakili seluruh umat yang terlibat dalam tabungan Paskakas. Kita jangan punya asumsi hanya sekedar mengeluarkan uang untuk ikut tabungan aja, tapi diri hati kita sendiri bahwa kita juga memiliki Balai Budaya itu sendiri. Karena dengan ada rasa kepemilikan dari Balai Budaya sendiri, kita pasti merasa terlibat atau melibatkan diri, gitu loh. Jadi tidak sekedar kita mengeluarkan uang, tapi kita juga, oh ternyata saya juga ikut terlibat dalam perkembangan di Balai Budaya. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang saat ini belum pernah terlibat dalam tabungan Paskakas ataupun tidak terlibat, mungkin bisa mewujudkannya dengan caranya sendiri, atau membeli sebuah produknya Rejosari bisa, atau dalam bentuk donasi uang juga bisa. Jadi tidak harus melalui tabungan Paskakas, karena Paskakas itu sebagai media aja untuk keterlibatan kita
dalam pengembangan Balai Budaya Rejosari. Untuk BBR, saya menyampaikan perkembangan status kami sebagai sekretaris. BBR sekarang statusnya adalah dalam kewenangan penuh dari Tarekat MSN. Artinya kami mengurus itu bertanggung jawab langsung kepada Tarekat MSN, dan Tarekat MSN juga ikut bertanggung jawab kepada keberadaan Balai Budaya Rejosari ini. Namun demikian, kami tetap merasa bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami mengurus keberlangsungan dari RKBBR ini. Terutama juga kami mewakili tarekat kami berdua yang diutus oleh MSN untuk mendampingi di RKBBR. Sangat mengucap terima kasih. Bagi saya pribadi, ternyata pengurus RKBBR itu bukan hanya kami saja secara formal memang kami, tetapi Bapak Ibu sekalian juga menjadi pengurus RKBBR melalui keterlibatan di Taskakas ini. Terima kasih karena sudah ngentengi kami, karena bagian pembangunan dari Taskakas, bagian itu Bapak sekalian, bagian operasional, bagian yang parkir untuk perawatan dan sebagainya, itu juga membutuhkan perhatian. Maka terima kasih sudah ngentengi tugas kami sebagian, dan semoga ke depan kerjasama ini semakin baik dan RKBBR dapat menjadi pusat pewartaan gereja di Anggota. Terima kasih. Kapan lagi Sedulur semua, sungguh berbahagialah mereka yang hatinya dipersembahkan kepada Tuhan melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Dan melalui Balai Budaya Rejosari hari ini kita dipanggil untuk membangun peradaban kasih kepada sesama. Terima kasih, berkah dalam.